Oke, selamat datang di channel Segala Cara. Setelah sekian lama saya vakum mengupload video, pada kesempatan ini saya kembali akan berbagi tips dengan sobat sekalian. Oke, pembahasan pada video ini adalah tips agar blog diterima AdSense di tahun 2021. Apa saja? Silahkan simak dengan baik. Yang pertama, blog terkait dengan akun Google Analytics. Jadi, sebelum sobat mendaftarkan blognya ke Google AdSense, sebaiknya daftarkan dulu blognya ke Google Analytics untuk mendapatkan kode yang nantinya akan diterapkan ke blog kita. Ya, sehingga nanti Google akan dengan mudah menganalisis bagaimana kinerja blog kita dengan adanya data-data yang tercantum dalam Google Analytics itu sendiri. Kemudian yang kedua, blog terdaftar di Search Console. Nah, ini mungkin sudah pada tahu semuanya, karena Search Console ini atau nama lainnya Google Webmaster, ini fungsinya untuk meningkatkan performa situs kita dalam segi SEO. Ya, jadi kalau blog kita ingin lebih mudah ditemukan di mesin telusur, maka alat Search Console ini sangat berguna dan membantu kita dalam mengoptimalkan kinerja situs kita. Kemudian yang ketiga, blog dan artikelnya sudah terindeks di mesin telusur. Jelas, apabila blog ingin cepat diterima, maka artikelnya harus sudah terindeks. Jadi ini nantinya yang akan menjadi modal bagi blog kita, sehingga nantinya akan memiliki pengunjung organik atau pengunjung yang datang ke blog kita menggunakan kata kunci di mesin telusur. Yang selanjutnya, yang poin keempat, sebaiknya blog tidak terlalu banyak artikelnya ya. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena apabila semakin banyak artikel yang ada di blog kita, maka nanti akan memperlama proses peninjauan. Semakin banyak artikel, maka tim Google akan semakin lama dalam memeriksa kepatuhan blog kita pada program AdSense ini. Nah, di sini saya menyarankan 25 artikel juga sudah cukup, asalkan semuanya memiliki pengunjung organik, itu sudah cukup menurut saya. Nah, itu alasannya. Kemudian selain untuk mempercepat review, ini juga akan mempermudah kita nantinya apabila di konten yang kita buat itu ada pelanggaran yang meski diperbaiki, sehingga kita akan mudah dalam menganalisis konten mana yang kira-kira menyebabkan penolakan. Kemudian yang kelima, artikel di blog bebas dari hak cipta orang lain. Nah, ini jelas hak cipta ini banyak macamnya, mulai dari konten gambar, kemudian dokumen, ataupun link juga bisa termasuk pada hak cipta. Karena di sebagian situs ada yang melarang kita menaut ke situsnya karena dianggap itu sebagai suatu pelanggaran. Jadi hati-hatilah dalam membuat konten untuk blog kita. Jadi kalau ingin menggunakan gambar, gunakanlah gambar yang masuk ke dalam sisi CC0 atau atribusi bebas di domain publik. Itu bisa kita temukan misalnya di situs Pixabay ataupun yang lainnya. Kemudian yang keenam, blog sebaiknya fokus pada satu topik atau kategori ya. Jadi kalau blognya campuran bagaimana? Nah, kalau blognya campuran, sebaiknya fokus dulu pada satu topik. Syukur-syukur kalau blog sobat itu sudah termasuk niche yang niche yang khusus. Misalnya pendidikan, itu kan niche-nya khusus. Jadi kita tinggal fokus saja dan membuat posting yang relevan. Beda halnya dengan blognya kalau campuran. Kalau campuran kan kita mesti membuat kategori yang baru,
dan membuat topik yang berbeda dari topik-topik yang sebelumnya. Jadi kuncinya fokus dulu pada satu topik atau satu pembahasan. Setelah itu baru didaftarkan. Kemudian yang ketujuh, artikelnya ramah atau bersahabat dengan pembaca dan pengiklan. Nah, jadi ini juga penting karena ini yang akan menentukan apakah artikel kita nantinya akan muncul iklan atau tidak. Kalau artikelnya ramah atau bersahabat dengan pembaca dan pengiklan, maka itu akan semakin disukai oleh pengiklan. Beda halnya dengan apabila artikelnya mengandung kata-kata yang memang kurang ramah. Anda tafsirkan sendiri ya. Kemudian pembahasannya yang memang tidak begitu disukai oleh salah satu pengiklan, misalnya berdasarkan berdasarkan agama ataupun dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, jika artikelnya berbagi file atau download, usahakan file yang dibagikan itu sifatnya legal untuk didistribusikan. Jadi apabila file kita yang dibuat di blog itu dibagikan ke orang lain, usahakan filenya memang kita sendiri yang membuatnya. Jadi jangan mendistribusikan atau membagikan file yang milik orang lain. Itu kuncinya agar diterima AdSense untuk situs download. Kemudian yang ke-9, awas jangan samakan blog dengan YouTube. Ya, perhatikanlah setiap kata yang ditulis, karena ada kata yang kurang pantas saja ditulis di artikel, Google bisa menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Kalau YouTube kita tahu kan kontennya ada yang memang sebagian YouTuber membuat konten dengan bahasa-bahasa yang ya saya pikir layak untuk disensor. Kalau di blog itu tidak seperti itu. Blog itu algoritmanya lebih tajam dan lebih peka terhadap setiap frase atau kata yang kita tulis di sana. Itu ya. Kemudian yang ke-10, artikel mempunyai laman privasi policy, disclaimer, about, sitemap, HTML, dan kontak. Jadi kelima halaman ini penting sekali dimiliki apabila sobat ingin mendaftarkan blog sobat ke Google AdSense. Laman privasi policy, disclaimer, about, sitemap, dan kontak sudah saya bahas cara pembuatannya di video saya yang lain. Kalau ingin menontonnya bisa dilihat pada notifikasi di atas. Oke, untuk yang ke-11, usahakan menggunakan template yang fast loading atau valid. Jadi fast loading ini sangat penting sekali digunakan oleh kita sehingga nanti akan mempercepat blog kita dimuat di browser atau di peramban web yang digunakan oleh pengunjung untuk membuka situs atau blog kita. Valid di sini maksudnya adalah tidak memiliki kode yang error. Ya, di sebagian template mungkin template gratis yang zaman dulu itu yang biasanya di dalamnya banyak struktur data yang memang error atau perlu diperbaiki. Kalau Anda memang mampu untuk memperbaikinya, bisa saja silahkan digunakan. Atau apabila tidak bisa, gunakan saja template gratis yang memang isinya atau HTML-nya sudah valid, baik itu yang menggunakan HTML5 ataupun yang AMP HTML. Kemudian yang ke-12, ini silahkan daftarkan blog sobat ke Google AdSense kalau hal-hal yang sudah saya bahas tadi Anda sudah melakukannya. Jadi itulah kunci agar akun Google AdSense kita diterima lebih cepat oleh pihak Google. Dan satu lagi, ingat untuk selalu mengikuti tren terbaru dari penelusuran yang sedang terjadi saat ini.
kita bisa menggunakan Google Trend ataupun tool-tool lainnya yang bisa mendeteksi konten yang sedang populer saat ini. Atau Anda juga bisa menggunakan sosial media yang pembahasannya atau kontennya satu topik dengan blog yang kita buat. Jadi di sana kita bisa melakukan penelitian atau mengamati kira-kira pembahasan apa yang sedang ramai dibicarakan. Kita bisa membuat kontennya, kemudian nanti kita bagikan di grup tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa juga komen apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Ketemu lagi. Salam blogger.